Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu sama Ahmad Jupriyanto. Nah, saya pengen ngobrol nih flashback. Sehat kah? Sehat Om, alhamdulillah. Baru ketemu kita nih. Kapten bawa juara 2013-2014. Yang buat bintangnya dua nih, saya kalah. Made sama Ahmad Jupriyanto. Sama. Gimana persiapan Piala Presiden? Waktu itu saya pengen flashback dulu. Dulu pernah kan juara Ahmad Jupriyanto waktu Piala Presiden Persib ya? 2015 Om. 2015 final lawan? 2015 final di Sriwijaya. Lawan Sriwijaya main di GBK. Oke. Gitu. Terus waktu sama Sriwijaya juga juara juga kan? Pernah juara? 2000 sebelum saya ke Persib, 2 tahun sebelum saya juara 2011-2012 waktu di Sriwijaya di Palembang. Okay. Nah setelah juara, beberapa pemain itu ada yang udah langsung gabung ke Persib tuh tahun berikutnya 2013 kayak Bang Iwan, Bang Firman, Bang Pandi. Saya masih nyangkut di Palembang. Nah tahun berikutnya 2014 baru saya ke Persib. Oke. Terus ceritanya lagi ke Persib berarti nggak bareng sama Firman Utina CS kan? Nggak bareng. Harusnya sih tahun itu bareng 2013 karena kebetulan kan memang kita ya orang bilang kita selalu sama-sama gitu padahal kebetulan kita sebelum ke Sriwijaya itu sama-sama waktu di Pelita waktu itu. Jadi kita di Pelita sama-sama, terus ke Sriwijaya kita bareng-bareng. Nah dari Sriwijaya ke Persibnya seolah-olah kita bareng-bareng padahal kita ke split 1 tahun lah. Mereka 3 udah duluan, saya baru tahun berikutnya. Nah karena waktu itu sebenarnya mau bareng, kebetulan Pak Jajang kan juga mau pernah sama saya tuh di Pelita 2009-2010 kalau nggak salah 2009. Pelita Jaya waktu itu. Oh Pelita Jaya, ya Pelita Jaya ya. Waktu itu Pak Jajang sama saya, dia mau ambil juga waktu itu kemana? Ke Persib, biar bareng tuh sama Bang Ridwan, Bang Firman, sama Bang Haji waktu itu. Cuma karena komunikasinya nggak bagus, nggak lancar, akhirnya nggak jadi tahun 2013-nya. Jadi cuma sendiri? Yang nggak jadi ya, saya aja yang nggak jadi waktu itu. Jadi 2014 baru akhirnya jadi. Saya bareng Tantan kalau nggak salah. Tantan ya? Tantan. Oke, Tantan. Terus waktu itu di Persib tuh sempat balik lagi kemana? Sriwijaya juga kan waktu itu kan kalau nggak salah? Kalau saya sih lumayan banyak kok. Oh iya banyak lah. Tapi sempat di Persib terus balik lagi ke mana gitu? Persib 2014 terus 2016-nya TSC kalau nggak salah kan 2015 kita di band FIFA nggak ada kompetisi akhirnya ada TSC itu akhirnya saya ke mana ke Sriwijaya balik lagi dengan 4 orang yang sama waktu itu. Juara? Enggak, waktu itu TSC enggak. Jadi kemana? Ke Sriwijaya lagi saya Bang Haji Ridwan, Haji Spardi sama Bang Firman kita ke Sriwijaya. Oh itu mah boleh dibilang satu paket lah ya itu ya? Akhirnya orang bilang satu paket gitu. Padahal kita enggak ada paket karena memang ya saya rasa kadang satu tim tuh perlu yang seperti itu. Iya benar. Ada satu ya mini kekompakan. Iya gitu. Jadi kita ngebuat tim itu ngebaur solid lah secara internal gitu. Jadi saya waktu itu berempat kita ke Sriwijaya. Terus setelah 2015 ya setelah juara balik lagi. Saya 2017 saya balik lagi sama Haji Spardi waktu itu 2017 sampai 2018 saya ke Malaysia. Oh iya kemarin sempat main di Malaysia ya? Berapa lama? 1 tahun setengah. Dah? 1 tahun setengah. Oh 1 tahun setengah. Harusnya 2 musim, kontraknya 2 musim cuma musim keduanya saya cedera. Terus setengah musim saya balik ke Persib lagi. Persib lagi sampai sekarang? 19-nya, 2020-nya saya ke Bayangkara. Oh iya. Saya lumayan sering keluar masuk. Lupa saya benar. Pokoknya ke Bayangkara. Berarti di Bayangkara itu 1 musim ya? 1 musim tapi kompetisinya kan nggak ada. Covid ya? Stop, baru 3 pertandingan sudah stop. Nah, karena kontrak saya masih ada juga di mana di Persib karena loan kan. Oh iya. Bayangkara saya memang bisa di loan. Terus balik lagi 2020 ya sampai sekarang. Coach Obeta ini ya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oh gitu. Terus ada yang mau saya tanyain juga nih ya mengenai Piala Presiden bawa juara 2013-2014 bawa juara. Rezeki. Kemudian, rezeki. Iya. Dan memang sosoknya perlu kalau menurut saya karena kan ada contohnya juga kan Made juga kan kemarin juga setelah pensiun
dikaryakan lagi untuk membantu pelatih penjaga gawang ya, akhirnya juga positif bagus. Nah sekarang ada yang namanya Ahmad Juprianto, pemain belakang lagi kan, dikaryakan lagi, istilahnya diperbantukan lagi menjadi istilahnya player coach gitu. Gimana nih, udah berapa hari ngejalanin ini? Baru 4 hari, 5 hari, seminggu? Kalau dari secara teknis di lapangan mungkin saya nggak terlalu banyak Om, dan mungkin emang nggak banyak posisinya karena status sebenarnya masih player, mungkin cuma disebutkan player coach gitu. Jadi cuma kata aja lah gitu. Cuma kata aja player coach gitu, karena memang mungkin secara porsi di lapangan untuk saya bermain nggak banyak gitu. Cuma pada saat latihan saya lebih concern. Ya lebih banyak untuk coba membantu pelatih, tapi artinya bantuannya pun masih sebatas kayak mungkin mentranslate ke pemain, ya. Coba menyampaikan kalau misalnya memang mungkin ada beberapa hal yang mereka agak sulit mengerti, terus saya coba sampaikan, terus mungkin ada beberapa kayak mungkin saya coba ngeset area latihan, betul. Saya coba bantu, karena memang lebih ke persiapan diri saya untuk kedepannya ya, untuk menjadi coach gitu kan, karena lisensi B sudah selesai kan, modul udah selesai, tinggal A nanti. Sekali lagi sangat positif kalau menurut saya ya. Terus gini, Jupe, ada yang saya amatin ya, waktu pas kemarin itu asisten Persib itu Goran Paulik, dia mantan pemain penyerang. Kemudian dia menyudahi kan. Nah sekarang Igor Tolik, dia katanya mantan pemain belakang. Gimana melihatnya sosoknya? Kenapa Persib sekarang memperkuat pertahanan? Kacamata saya ya, ada sekarang player coach, pemain nasional, bawa juara, pemain belakang ya. Kemudian juga ada pemain atau asisten Igor Tolik. Ada yang menarik nggak? Gimana? Kalau nggak salah juga Bojan kan juga sebagai pemain belakang, jadi mulai dari coach Bojan, Igor, mungkin saya juga kita pemain belakang. Pak Yaya juga mungkin kalau nggak salah beberapa ya sempat main juga sebagai pemain belakang, pemain bek kanan gitu. Jadi saya melihatnya entah ini kebetulan atau apa gitu. Kalau misalnya musim lalu kita lihat ada siapa Goran sebagai striker gitu ya, terus sekarang ternyata diambil pemain belakang, yang mungkin kebetulan memang available siapa Igor gitu, Igor ini. Cuma kedepannya mau kemana, mau buat seperti apa Persib, saya juga kurang tahu lah semuanya seperti apa gitu. Cuma yang saya lihat, kalau memang sekarang melihat banyak banyak staf pelatih yang notabene sebagai seorang pemain belakang, mungkin ya bagus untuk kita kedepannya, misalnya nanti akan main di FC ya, FC terus kedepannya secara pressure, secara beban kan lebih berat buat kita, karena kita sebagai juara bertahan. Terus nanti kita akan bermain di FC, lawan tim-tim yang akan kita lawan bukan tim yang sembarangan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat calon-calon lawan kita kan pasti mereka juga tim-tim yang terbaik di negaranya masing-masing gitu, pasti kekuatannya pun berbeda gitu. Jadi kalau memang melihat sekarang banyak staf pelatih yang dulu sebagai seorang pemain belakang, ya bagus juga buat kita, karena mungkin agak lebih memperkuat pemain cara bertahan kita, mungkin seperti itu. Saya juga kurang paham gitu. Tapi yang jelas tantangan kita ke depannya pasti lebih besar ya. Siapapun mungkin pelatihnya, dia sebagai pemain belakang, dia nanti dulunya sebagai striker, kayak mungkin Goran dulu striker, nggak terlalu bukan masalah. Yang penting kita bagaimana fokus membangun tim kita aja pada saat nanti sebelum main di FC, di Liga yang berikutnya gitu. Oke. Pemikiran saya waktu itu begini, kenapa sih Goran Paulik meninggalkan Persib? Karena mungkin pemain depan udah bagus gitu kan, karena terbukti DDS sudah jadi top score, kemudian juga Ciro juga asisnya luar biasa, kemudian juga banyak cetak gol, udah biarin aja. Terus udah sekarang kita memperkuat pertahanan gitu. Terus di mata Jupe gimana Gustavo dengan sejauh ini
sama siapa Matteo. Dua pemain asing ini melihatnya di lapangan. Kan biasanya kan gini, seorang pemain misalnya punya dua posisi bisa, tapi kalau menurut saya ya, pandangan saya ini penilaian saya ya, tapi tolong koreksi juga. Ada salah satu posisi yang dia benar-benar sukain. Misalnya Matteo bisa berposisi sebagai katanya gelandang bertahan dan bisa bermain di center back juga. Tetapi sekali lagi di seorang pemain dia ada yang lebih suka di mana di posisinya. Menurut Juve gimana dua pemain ini? Kalau saya belum terlalu bisa menilai Belum, gitu, ya? karena kan baru Matteo juga secara efektif mungkin latihan baru 1 minggu lah gitu. Terus Gustavo juga baru kemarin datang, terus latihan baru 1 kali. Iya. Saya juga nggak tahu dia di tim sebelumnya main seperti apa gitu, jadi saya belum bisa menilai gitu. Kalau misalnya pertanyaannya ada beberapa pemain yang bisa main di dua posisi, kayak mungkin tadi Matteo bisa main di gelandang bertahan, itu bisa jadi juga sebagai seorang stopper gitu. Biasanya dia ada posisi yang memang dia lebih suka gitu. Saya juga kalau kebetulan pernah main di gelandang, pernah main di stopper gitu. Kalau pertanyaan seperti itu memang iya. Kalau ditanya ke saya juga, saya lebih suka main di mana? Kalau saya suka main di gelandang, tapi kan yang bisa menilai itu kan bukan kita gitu. Yang bisa menilai itu pelatih secara kebutuhan tim, dia lebih cocok main lebih dibutuhkan untuk main di gelandang bertahan atau main di stopper, itu kembali lagi ke pelatih gitu. Jadi tapi juga sendiri main lebih suka di gelandang bertahan. Kalau ditanya suka, tapi kan mungkin saya nggak akan maksimal gitu. Tapi kalau saya suka main di gelandang. Misalnya kalau saya mau flashback ke belakang lagi, mau main posisi siapa, saya mau striker kayak gitu. Tapi kan kemampuan kita karena nggak sama dengan apa yang kita pengen kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya saya suka main di mana, saya suka main di gelandang gitu. Tapi kalau misalnya saya lebih cocok main di mana, itu kembali ke pelatih yang nanti menentukan kamu main di gelandang atau main di stopper gitu. Jadi kalau misalnya Matteo itu lebih cocok di mana, terus nanti kontribusi dia, terus cara permainan dia gimana, sama Gustavo juga cara permainan seperti apa, saya belum bisa menilai karena memang secara efektif mereka belum bisa, belum ada banyak dicoba, latihan beberapa kali gitu. Oke. Waktu pas Sriwijaya juara di center back kan? Juara di center back. Waktu itu putaran pertama saya di stopper center back. Tapi putaran kedua kan ambil pemain asing stopper dari Australia. Nah, saya lebih dominan main di gelandang bertahan ya gitu. Tapi memang nggak reguler ya, cuma lumayan sering lah main di gelandang bertahan gitu. Terus di tahun berikutnya begitu setelah juara baru saya main full 1 musim di gelandang bertahan. Bahkan waktu itu saya pada akhirnya kembali lagi dipanggil timnas setelah sekian lama lah gitu. Pada saat saya main di gelandang bertahan. Di timnas gelandang bertahan? Iya, waktu debut kita uji coba sama Belanda kalau nggak salah kan, saya main di gelandang bertahan. Di gelandang bertahan. Berarti ini mah gelandang bertahan bagus, center back bagus ya, gimana sih aja kan di center back kan ya? Ya kalau nggak salah kan sempat ada pertanyaan lah di Bobotoh waktu itu. Ya mungkin nggak seramai sekarang. Kalau misalnya sekarang kan medianya udah mulai udah sangat ramai lah gitu. Gimana? Yang dicari sama Persib itu kan stopper. Iya. Sedangkan saya waktu di Sriwijaya main sebagai gelandang bertahan. Waktu itu Pak Jajang tarik saya di sini untuk diplot main sebagai stopper, center back gitu. Cuma ya akhirnya Juve kan gelandang bertahan bukan stopper kayak gitu. Apa sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Yang saya tangkap kan Pak Jajang pernah sama saya waktu itu di Pelita. Saya stopper tahunnya dia stopper. Jadi Pak Jajang tarik saya ke sini, dia bilang Juve kamu nanti main di mana? Main balik lagi ke stopper ya kalau nggak salah. Memang itu posisi saya juga gitu. Gitu ya. Nah, terus saya pengen nanya lagi sama Juve nih. Bek kanan posisinya